Pada siang hari, kabel listrik terlihat kendur, dan pada malam hari, kabel listrik terlihat tegang. Mengapa bisa terjadi seperti itu ya? Video kali ini kita akan membahas topik pemuaian, yang mana pada video ini akan berisi 4 subbab atau kategori. Yang pertama ada pengertian pemuaian, yang kedua pemuaian zat padat, yang ketiga pemuaian zat cair, dan yang terakhir yaitu pemuaian zat gas. Oke, langsung saja kita simak video animasi berikut ini. Pemuaian dapat dikatakan dengan pertambahan ukuran suatu benda atau zat. Pemuaian adalah benda-benda yang mendapatkan panas itu mengalami pemuaian, dan apabila didinginkan akan mengalami penyusutan. Pemuaian sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pemuaian zat padat, yang kedua pemuaian zat cair, dan yang ketiga pemuaian gas. Untuk pemuaian zat padat sendiri terbagi juga menjadi 3. Yang pertama ada pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Pemuaian panjang. Misal, ketika suatu batang diberikan kalor, maka akan mengalami perubahan ukuran karena suhu batang berubah. Karena batang diberikan kalor, maka suhu batang menjadi naik, maka akan ada pertambahan panjang batang dari panjang batang mula-mula. Untuk persamaan yang digunakan sebagai berikut. Pemuaian luas. Misalnya ketika suatu logam berbentuk plat diberikan kalor, maka panjang dan lebar plat ini akan memuai. Pemuaian pada panjang dan lebar plat ini mengakibatkan luas plat berubah menjadi lebih besar. Untuk persamaan yang digunakan sebagai berikut. Pemuaian volume. Misalnya, ketika suatu logam berbentuk balok diberikan kalor, maka panjang, lebar, dan tinggi akan memuai karena kalor merambat setiap sisi balok. Karena pemuaian pada balok menyebabkan volume balok lebih besar. Untuk persamaan yang digunakan sebagai berikut. Terjadi tumpahnya air yang mendidih pada suatu wadah ketika air tersebut dimasak. Padahal sebelum dipanaskan, airnya diisi pas seukuran wadahnya. Mengapa air tersebut bisa tumpah? Apakah volume air bertambah atau pancinya yang menyusut? Begini penjelasannya. Hal ini terjadi karena volume akan bertambah jika dipanaskan atau diberi kalor. Pemuaian zat cair yang dapat terjadi adalah pemuaian volume. Untuk persamaan yang digunakan sebagai berikut. Selanjutnya, perhatikan grafik di bawah ini. Air dipanaskan dari 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius, maka volume berkurang dan massa jenisnya membesar. Kemudian pada suhu 4 derajat Celcius, maka volumenya paling kecil, namun massa jenisnya paling besar. Sifat keanehan atau ketidakteraturan pemuaian air dari suhu 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius disebut anomali air. Contoh fenomena anomali air sebagai berikut. Di daerah subtropis saat musim salju, ikan di dasar perairan yang membeku tetap dapat hidup. Pemuaian zat gas yang dapat terjadi adalah pemuaian volume. Pemuaian gas sendiri nanti terbagi menjadi A. Hukum Boyle, B. Hukum Gay-Lussac, C. Hukum Charles, dan D. Persamaan umum pemuaian gas ideal. Mari kita bahas satu-satu. A. Hukum Boyle. Tekanan gas pada suhu konstan berbanding terbalik dengan volume gas, atau hasil kali antara tekanan dan volume gas pada suhu konstan adalah konstan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian B. Hukum Gay-Lussac merupakan tekanan gas mutlak pada volume konstan berbanding lurus dengan suhu mutlak gas tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.
Kemudian C. Hukum Charles. Dikatakan bahwa volume gas pada tekanan konstan berbanding lurus dengan suhu mutlak gas tersebut. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Dan D. Persamaan umum pemuaian gas ideal merupakan gabungan dari ketiga hukum di atas, di mana tidak ada variabel yang dijaga konstan. Jika ditulis secara matematis, dapat ditulis sebagai berikut. Bagaimana teman-teman? Sekarang Kak Laili harap kamu sudah bisa menguasai materi pemuaian. Di pertemuan berikutnya, Kak Laili akan mengajarkan kamu tentang kalor dan asas Planck. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!